Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, tidak memperpanjang lagi, tentunya pada kesempatan yang amat indah ini saya bersama sahabat saya ingin menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang prinsip pemilihan media. Pada kesempatan yang amat berbahagia ini langsung saja saya ingin pertanyakan langsung beberapa pertanyaan kepada sahabat saya. Yang pertama tentunya, apa itu media dan berapa pentingnya media di dalam proses pembelajaran? Mohon kiranya dapat dijawab dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya hormati Dr. Fahri, kemudian teman-teman yang semoga Allah rahmati semuanya. Langsung saja untuk menjawab pertanyaan yang pertama dari saudara Habib. Apa itu media dan seberapa pentingkah media dalam proses pembelajaran? Media itu sebagaimana Yusuf Hadi Miarso dalam bukunya Menyamai Benih Teknologi Pendidikan mengatakan, dia menyimpulkan dari berbagai macam definisi media pembelajaran bahwa dia mengatakan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta mendapat serta dapat merangsang pikiran, ya kan, perasaan, perhatian dan kemauan yang kuat bagi si pembelajar. Seperti itulah, jadi dia media untuk menyalurkan pesan dan merangsang orang untuk ada kemauan dalam proses belajar tersebut. Kemudian seberapa pentingkah media itu dalam proses belajar? Oh, sangat penting. Ya. Media itu sangatlah penting. Makanya dari zaman dahulu juga media itu atau proses pembelajaran itu tidak bisa dipisahkan dari media. Bahkan perang sekalipun ya butuh media, yaitu ada medannya. Jadi nggak mungkin orang berperang itu nggak ada media, nggak ada. Bahkan medianya itu pun diciptakan. Seperti orang dulu kan misalnya berperang itu, ayo kita janjian di mana. Apalagi dalam proses pendidikan, media itu ya sangat penting. Ya seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaan tadi. Tentunya saya ingin bertanya lagi yang kedua, yaitu mungkinkah proses pembelajaran itu tanpa media? Nah, gimana untuk menjawab ini tersebut? Silakan. Pertanyaan kedua adalah mungkinkah pembelajaran itu tanpa media? Itu sesuatu yang nggak mungkin. Ya, dalam interaksi sehari-hari saja kita tentu butuh media, ya kan? Butuh media. Apalagi dalam proses pembelajaran atau pendidikan, maka media itu ya sangat berpengaruh sekali, sangat penting untuk menyalurkan pesan tadi, ya, untuk menyalurkan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ini yang ketiga, unsur dalam proses pembelajaran. Mungkin itu ada guru, ada siswa, dan materi media mana yang sangat penting untuk efektivitas proses pembelajaran itu? Mohon dijelaskan. Oke, untuk pertanyaan ketiga itu tentang unsur dalam pembelajaran itu kan ada guru, kemudian ada muridnya, ada materi yang disampaikan atau pesan, kemudian ada media. Dari beberapa unsur itu mungkin ada unsur-unsur yang lain. Itu kira-kira yang paling pengaruh itu apa, kan gitu pertanyaan. Jadi bagi saya bahwa yang sangat berpengaruh itu memang guru, ya kan? Guru. Jadi kita butuh guru yang luar biasa, yang punya pengetahuan, wawasan yang luas, punya metode mengajar yang bagus. Ya. Juga yang sangat berpengaruh yang kedua, semuanya berpengaruh sebenarnya. Murid juga sangat berpengaruh. Jadi murid itu ya memang dia harus punya kecerdasan, punya kefokusan di dalam mendengar materi tersebut sehingga dia belajar itu bisa dipahami, kan gitu. Dan pesan, jadi materi juga yang berbobot, materi juga yang dibahasakan dengan begitu ringan, yang masuk di akal, yang ilmiah lah, seperti itu. Tetapi ketiga unsur ini akan efektivitas atau akan efektif apabila ada medianya, seperti itu. Jadi lagi-lagi media itu ya sangat berperan atau dia merangkul dari unsur-unsur yang tadi itu.
Jadi begitu ya, semuanya penting, tapi media itu dia berperan untuk merangkul sehingga terciptalah proses pembelajaran yang sangat efektif. Oke, terima kasih atas pemaparan tadi ataupun penjelasan tentang unsur dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, yang keempat, saya mohon diberikan penjelasan apa itu prinsip dalam pemilihan media pembelajaran tadi. Mohon kiranya dapat dijawab kembali dengan pertanyaan yang terakhir ini. Untuk yang terakhir kali ya, mungkin itu pertanyaan tentang prinsip dalam memilih media. Jadi memilih pasangan pun kan kita punya prinsip, memilih presiden, memilih apapun ya kita punya prinsip, punya tujuan yang jelas. Kenapa kita memilih itu, kenapa menggunakan itu, kan seperti itu. Jadi seorang guru saat merancang sebuah pembelajaran, maka guru tentu juga harus memilih media pembelajaran yang akan digunakannya. Jadi guru harus memilih media pembelajaran yang atau dengan sangat hati-hati agar aktivitas dalam proses pembelajaran itu sangat baik. Yang pertama adalah prinsipnya itu yang kita ambil dari beberapa artikel di Google itu. Prinsip pertama adalah efektivitas media pembelajaran. Jadi prinsip dalam pemilihannya itu apakah media yang digunakan itu efektivitas atau tidak. Jangan sampai kita menggunakan media yang sama sekali tidak mendukung proses pembelajaran, atau justru murid itu atau mahasiswa itu kebingungan atau tidak memahami pesan yang disampaikan hanya karena menggunakan media yang tidak efektivitas. Kemudian prinsip yang kedua, saya kira misalnya taraf berpikir siswa. Jadi prinsipnya yang kedua adalah bagaimana kita memilih media itu sesuai tingkat pendidikan siswa, misalnya SMP, SMA, atau SD, SMP, SMA, kuliah. Jadi jangan menggunakan media orang kuliah kemudian diterapkan di anak SD, maka itu sungguh tidak pantas gitu ya, tidak mendukung proses lancarnya pembelajaran tersebut. Ya, khotibun nas ala ukulihim, kan itu kaidahnya. Jadi berbicaralah pada manusia itu sesuai kadar kemampuannya. Begitu juga dalam memilih media ini. Kemudian yang ketiga, interaktivitas media pembelajaran. Jadi dalam memilih media dalam pembelajaran di kelas itu ada interaktivitas. Berapa besar mungkin siswa dapat berinteraksi dengan media pembelajaran, maka interaktif media makin bagus media pembelajaran itu karena lebih mendorong siswa untuk terlihat aktif dan belajar. Jadi maksudnya media yang digunakan juga mengajak atau bisa merangsang siswa untuk interaktif seperti itu ya. Itu yang dimaksudkan, yang dapat saya pahami. Jadi media itu bisa merangsang mahasiswa sehingga mahasiswa itu dapat berinteraktif atau aktif gitu ya di dalam proses pembelajaran. Jangan sampai menggunakan media yang tidak membuat siswa itu bingung, hanya diam, tidak bisa aktif seperti itu. Kemudian yang prinsip keempat, minat siswa terhadap media pembelajaran. Jadi prinsipnya kita juga melihat minat siswanya. Seperti misalnya di zaman sekarang kan anak SD lah misalnya udah pandai menggunakan handphone gitu kan, udah bisa membuat WA atau segala macam. Maka media yang kita gunakan adalah media yang memang siswa itu minat sekali seperti itu. Jangan sampai kita menggunakan media yang lain, misalkan kayak ke anak SD menggunakan Zoom ya. Jadi anak-anak bingung seperti itu. Kalau Zoom ke perkuliahan itu mungkin bisa. Tapi kalau ke anak-anak
menggunakan media Zoom, maka minat mereka bagaimana, minat yang paham aja enggak, seperti itu kan. Itu di antara prinsip-prinsip di dalam memilih media pembelajaran. Saya rasa itu saja. Oke, terima kasih para rekan-rekan semua. Mudah-mudahan pembelajaran ini atau video ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk guna kita memanfaatkan media di zaman era globalisasi ini, ya, era modernisasi ini, agar kita senantiasa bisa memanfaatkan media-media pembelajaran yang telah ada sesuai dengan pemaparan tadi, sesuai dengan penjelasan apa yang telah dijelaskan oleh sahabat saya tadi. Proses pembelajaran itu antara guru, antara media, antara materi pembelajaran itu sangatlah erat kaitannya. Untuk apa? Untuk mencapai proses pembelajaran itu yang lebih baik. Dan saat ini yang kita telah mengalami proses penyebaran penyakit COVID-19 yang memerlukan proses pembelajaran melalui media online ataupun media-media yang lain agar tidak terputus pembelajaran ini tersebut. Makanya kita senantiasa untuk supaya tidak sampai gagal teknologi, tidak paham dengan teknologi. Untuk itu senantiasa kita harus berkaitan erat antara media pembelajaran, antara siswa, antara guru dan materi-materi lain itu berkaitan erat. Maka daripada itu sekali lagi kami akan tutup pelajaran pada kesempatan yang indah ini, dan mudah-mudahan kita berdoa semua agar kita senantiasa diberkahi Allah, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur agar kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, karena tidak lama lagi, beberapa hari lagi kita akan kedatangan syahrul Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi, mudah-mudahan amal ibadah kita, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat menjalankan aktivitas ibadah di Ramadan kelak nanti. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Dans ces jardins, nous serons tous comme des